Kamu mau beli rumput sintetis dan mau pasang di atas tanah, tapi sama penjualnya suruh pakai pasir dan drainase atau lahannya suruh diplaster dulu. Kenapa ya? Emang nggak bisa apa langsung pasang di atas tanah? Hai teman-teman rumput sintetis Indonesia, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apakah rumput sintetis bisa langsung pasang di tanah, karena pada saat pembelian rumput sintetis, penjualnya tuh bertanya kepada kita, "Kakak lahannya apa? Plasteran atau tanah?" Kalau semisal tanah, kakak mendingan pakai drainase aja. Kita juga jual kok kak drainase-nya, sekalian aja kak. misalkan kayak gitu. Dan kalian pasti bingung kan, kenapa mau pasang rumput sintetis harus sama drainase-nya? Itu kan jadi nambah-nambah biaya. Apa penjualnya mau ngambil untung mentang-mentang jualan drainase jadi sekalian dijual gitu? Atau apa emang drainase itu sangat bermanfaat bagi rumput sintetis? Nggak tahu kan? Yuk kita cari tahu apakah pasang rumput sintetis langsung di atas tanah itu bisa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Oke guys, kita langsung coba eksekusi aja menggunakan sampel rumput sintetisnya nih guys. Rumput sintetis ini akan aku coba pasang di tanah, langsung digelar atau disimpan gitu. Karena kalau pakai lem udah pasti nggak bisa. Yang nempel malah tanahnya nempel ke rumput, bukan rumputnya yang nempel ke tanah kalau di lem. Langsung dicoba aja, nyoba diinjek. Kalau misalkan pasang di tanah nih sama bocil, nggak tahu bocilnya siapa, aku suruh coba injek aja di atas rumput sintetis yang lahannya tanah, ternyata aman-aman aja guys. Tapi masalahnya kalau misalkan hujan bakal gimana ya? Jadi aku nyoba ngebasahin lahannya itu, tanahnya itu aku coba basahin dan coba becekin. Nih, disiram-siram gitu, apakah rumput sintetisnya bakal tetap aman? Terus aku coba injek-injek juga nih. Tapi ternyata lama-lama kayak gini loh, jadinya jeblok dan ambles. Lihat deh ambles gini, jadi rumputnya tuh sampai menyatu gitu sama tanahnya. Noh, ini bocilnya disuruh bantuin malah jadi mainan tanah. Kita coba aja yuk pakein drainase sebelum dipasang rumput sintetis. Nah, ini kita bakalan coba pakai drainase. Kita coba-coba dulu nih guys, siram karena lagi musim kemarau. Pas aku lagi nyoba tuh hujannya tuh nggak datang-datang. Akhirnya aku coba aja langsung pakai air disiram-siram gini sama kayak yang tadi. Cuma sekarang kita bedanya pakai drainase nih. Nah, udah dicoba dan tadi udah diinjak, aman-aman aja guys, no. Jadi rumputnya itu ketahan sama drainase, nggak langsung rumput langsung tanah gitu kan, jadinya ambles. Jadi si drainase-nya menahan agar rumputnya nggak ambles. Tapi kalau misalkan drainase doang juga lama-lama bisa ambles, no. Drainase-nya bisa ambles lama-lama karena kan tekstur tanah sendiri itu lembek. Maka dari itu tadi si penjualnya itu mengapa menawarkan pasir, karena pasir sendiri mempunyai beberapa fungsi penting dalam sistem drainase atau sel saluran air. Yang pertama, pasir bertindak sebagai lapisan penyaring yang membantu menyaring partikel-partikel padat seperti debu dan kotoran dari air hujan yang mengalir melalui sel saluran air. Ini membantu menjaga kebersihan sistem dan mencegah penyumbatan. Kedua, pasir juga berperan dalam mendistribusikan beban dari atasnya, seperti lalu lintas pejalan kaki atau kendaraan. Dan yang terakhir, pasir juga dapat berperan dalam menyimpan sementara air hujan, terutama jika ada kebutuhan untuk meresapkan air ke dalam tanah secara bertahap. Ini dapat membantu mengurangi beban sistem drainase selama hujan yang intens. Oke guys, jadi intinya pasang rumput sintetis lahannya langsung tanah itu bisa, tapi kalau misalkan lagi hujan ya nggak bisa, nanti yang ada rumputnya malah jeblok ke tanah, malah menyatu ke tanah kayak yang tadi kita udah lihat. Jadinya rumputnya kotor, ambles gitu.
kan harus dicuci atau jadi kayak sering dibersihin gitu kalau misalkan ambles. Jadi fungsi sistem drainase yang baik juga bisa membuat rumputnya tuh awet sampai bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan rumputnya cepet kotor kan jadinya harus dibersihin terus. Maka dari itu biar nggak cepet kotor, sistem drainasenya yang harus diperbaiki. Beli rumput sintetisnya yang berkualitas, yang ada lubang resapan airnya. Lalu kalau misalkan emang lahan kamu itu tanah, lebih baik diplester dulu. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau ngeplester, diratain dulu tanahnya, terus pakaiin pasir. Habis itu pakaiin drainase, baru deh rumputnya bisa dilem secara permanen atau digelar juga bisa. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom komentar atau bisa langsung hubungi ke nomor aku. Linknya tertera ada di deskripsi atau di bio channel aku. Bisa chat ini nih, nomornya aku cantumin di sini. Bisa langsung chat ke situ. Free untuk konsultasi, kamu bebas mau nanya-nanya tentang apapun, permasalahan rumput sintetis tentunya. Kayak pemasangannya, apa aja yang harus dihindari, apa aja yang harus dilakukan setiap pemasangan rumput sintetis dan lain-lain. Pokoknya bisa tanya-tanya free. Oke guys, bye-bye.